tersebut adalah terhadap terdakwa jasa penuntut umum mengajukan terdakwa ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan ke-1 melanggar pasal 1 ayat 1 sub A Undang-Undang Nomor 2 Yungto pasal 28 Yungto pasal 34C Undang-Undang Nomor 3 tahun 1 Yungto pasal 43 Undang-Undang 3199 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3199 tentang bahasan tidak korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Yungto pasal 60 ayat 1 dan kedua pasal 2 ayat 1 Yungto pasal 18 Yungto Undang-Undang 3199 sebagai diubah dengan Undang-Undang 20 21 tentang perubahan Undang-Undang 31 tentang pembahasan tidak korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Yungto pasal 60 ayat 1 KUHP atau ketiga melanggar pasal 6 ayat 1 Yungto pasal 18 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Yungto pasal 64 ayat 1 Yungto pasal 1 ayat 2 KUHP dan keempat pasal 50 ayat 1 huruf A Yungto pasal 78 Undang-Undang Nomor 4199 tentang kehutanan Yungto pasal 55 ayat 1 Yungto pasal 64 KUHP. Tuntutan JPU terhadap perkara tersebut kemudian penuntut umum dalam rekusitornya 1. Menyatakan terdakwa DL Sitorus bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 sub A Yungto pasal 28 Yungto pasal 34C Undang-Undang 301 Yungto pasal 43A Undang-Undang 3199 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 21 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Yungto pasal 64 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan pasal 2 ayat 1 ke 1 ayat 1 Yungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 3199 sebagai diubah dengan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 dan 64 KUHP menjatuhkan pidana dan seterusnya. Apa putusan Pengadilan Negeri? Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 481 garing PIT B 2006 PN Jakarta Pusat tanggal 28 Juli 2006. Dalam memutus perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pasal 14 Undang-Undang 31 tahun 99 berbunyi setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Bahwa setelah memperintahkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan dan Peraturan Pemerintah 2885 tentang pelindungan hutan, ternyata tidak memiliki ketentuan secara tegas yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, maka secara normatif sulit untuk diterapkan dan didakwakan tindak pidana korupsi dalam kasus kehutanan. Bahwa sejalan dengan analisa normatif tersebut, Profesor Dr. Andi Hamzah sebagai ahli perkara tersebut berpendapat terhadap terdakwa tidak dapat dikenakan dakwaan tindak pidana korupsi karena perbuatan terdakwa mutlak berada di bawah yurisdiksi Undang-Undang 41 tahun 99. Profesor Dr. Andi Hamzah dalam mengemukakan pendapatnya tersebut berpegang pada ketentuan mengenai lex specialis, yaitu undang-undang yang bersifat spesialis hanya ditujukan untuk orang tertentu atau kelompok tertentu atau menurut waktu tertentu atau tempat tertentu. Sedangkan undang-undang yang bersifat umum berlaku untuk setiap orang atau korporasi dan berlaku setiap waktu dan setiap tempat. Secara kontekstual, undang-undang kehutanan adalah bersifat spesialis karena objeknya mengenai hutan dan perbuatannya dilakukan mutlak berada di bawah yurisdiksi undang-undang kehutanan. Sedangkan undang-undang tindak pidana korupsi adalah bersifat umum, perbuatan yang dilakukan dapat terjadi dimanapun, sehingga dalam perkara aku berlakulah asas lex specialis derogat legi generali. Bahwa lebih lanjut, Profesor Dr. Andi Hamzah mengatakan tentang kekhususan sistematis dengan memberikan contoh kasus penyelundupan melanggar undang-undang tentang kepabianan tidak boleh diadili dengan undang-undang korupsi walaupun pelaku penyelundupan tersebut semacam melawan hukum
memperkaya diri sendiri, merugikan negara. Dapat saja pelaku dikenakan undang-undang korupsi, tetapi itu ketentuan umum. Khusus untuk penyeludupan sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Kepabianan. Bahwa substansi dakwaan penuntut umum mengenai perbuatan terdakwa didominasi mengenai hutan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hutan, yaitu antara lain mengenai peralihan status hutan di kawasan Padang Lawas menjadi perkebunan kelapa sawit yang tidak melalui prosedur. Bahwa tidaklah dimungkiri kerugian negara atas hilangnya fungsi hutan adalah sedemikian besarnya, baik material maupun imaterial, sehingga tidak tercover apabila pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan pada undang-undang kehutanan. Namun adalah terlalu naif apabila dengan diterbitkannya Impres nomor 4 tahun 2005 tentang percepatan pemberantasan korupsi dengan tujuan untuk usaha pengembalian kerugian negara, semua tindak pidana di bidang apapun secara pukul rata menjadi tindak pidana korupsi. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesampingkan dakwaan ke-1 dan kedua dakwaan tindak pidana korupsi. Majelis Hakim hanya membahas dakwaan ketiga dan keempat yang dinyatakan terbukti sesuai dengan fakta yang terjadi yang seperti diuraikan di atas. Dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Darian Slungguh Sitorus tersebut telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengerjakan dan menggunakan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, menjatuhkan pidana dan seterusnya. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 194 PIT 2006 PT DKI 11 Oktober 2006 bahwa pada pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh terdakwa dan penuntut umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 481 dan seterusnya tanggal 26 Juli 2006 yang dimintakan banding tersebut, mengadili sendiri, menyatakan surat dakwaan penuntut umum register perkara nomor PDS 01 Jakarta 2006 tanggal 8 Maret 2006 tidak dapat diterima. Memperhatikan agar terdakwa memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, memerintahkan barang bukti dan seterusnya, membebankan biaya perkara dalam kedua ini pada negara. Pertimbangan yang paling mendasar dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah adanya gugatan PT Tun yang dilakukan oleh KPKS Bukit Harapan melawan Menteri Kehutanan tentang gugatan pembatalan surat Menteri Kehutanan yang mencabut izin prinsip yang telah diberikannya kepada KPKS Bukit Harapan. Gugatan mana dikabulkan oleh PT Tun dalam putusan nomor 12 G 2006 PT Tun karena tanggal 12 2006 sehingga pada saat ini masih dalam tingkat banding. Bahwa dengan demikian putusan PT Tun belum berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya status berizin KPKS Bukit Harapan dari Menhub belum ada kepastian hukum. Bahwa dengan demikian dakwaan penuntut umum masih prematur, belum saatnya diajukan. Putusan Mahkamah Agung nomor 2642 Kapit 2006 12 Februari 2007. Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, penuntut umum mengajukan alasan kasih sebanyak 9 item dan secara singkat antara lain putusan yang berbunyi surat dakwaan tidak dapat diterima termasuk dalam lingkup eksepsi. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi telah melampaui batas kewenangannya. 2. Putusan yang berbunyi surat dakwaan tidak dapat diterima padahal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan dalam pokok perkara. 3. Ada apapun putusan PT Tun terhadap gugatan KPKS Bukit Harapan adalah tetap tidak merubah status sebagai hutan negara sebab yang dipersalahkan dalam gugatan tersebut hanya menyangkut surat yang dikeluarkan izin debut yang materinya memberikan izin pemanfaatan hutan, bukan merubah fungsi kawasan hutan menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Bahwa terhadap seluruh alasan kasih yang diajukan penuntut umum kecuali nomor 8 dikabulkan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan putusannya sebagai berikut. Mengabulkan permohonan kasasi dari mohon kasasi jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 194 PIT B dan seterusnya yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
nomor 481 B 2006 tanggal mengadili sendiri menyatakan terdakwa Domingas Lungguk Sitorus tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengerjakan dan menggunakan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama dan dalam bentuk sebagai perbuatan berlanjut. Ya. Baik, karena sudah memasuki waktu sholat zuhur, sidang diskors 30 menit. Untuk sholat zuhur, sidang diskors.